adik-adik, welcome to ERC Kids Church Online. Nice to meet you, bertemu lagi dengan Kak Tresya. Kalian udah siap belum nih? Seperti biasa ya, kalau kita mau mulai ibadah, jangan makan, jangan juga minum. Kalian harus ikutin ibadah online ini seperti kalian berada di gereja. Ajak juga ya mama papa kalian, saudara-saudara, kakak adik kalian untuk ibadah bersama kita. Bible Fact, kita akan belajar mengenai Daniel. Daniel ini adalah seorang nabi dari Bani Israel yang dikenal dalam ajaran agama Yahudi dari Kristen. Terutama dicatat di dalam kitab Daniel di Alkitab. Wah, apa ya adik-adik yang dilakukan oleh Daniel? Dan apa yang membuat Tuhan memilih Daniel? Adik-adik mau tahu lebih banyak lagi? Tentunya kalian harus ikuti ibadah ini dong ya, dari awal sampai akhir. Kalian harus semangat dalam ibadahnya. Ayo semuanya, kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau tibakan kami pada minggu-minggu selanjutnya ya Bapak. Kalau Engkau izinkan kami untuk terus belajar ya Bapak, untuk bisa ibadah pada minggu ini. Kami mau memuji Engkau ya Bapak, kami mau meninggikan nama-Mu, mau memuliakan nama-Mu, dan mau belajar kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bimbing kami, ajar kami, berikanlah kami hati seorang hamba ya Bapak yang sungguh-sungguh dalam menyembah-Mu. Kami siap untuk mengikuti ibadah ini sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Yeay, kembali lagi bersama kakak, Kak Kaila, Kak Hiskia, Kak Dito, dan Kak Andreas. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau muji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Yeay, ayo Kak. Digoyangin ya badannya. Ayo adik-adik, kita mau menyanyi dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita boleh kembali duduk lagi. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita pejamkan mata kita lipat tangannya. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kita Sorga Bergema. Ayo adik-adik. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. terima kasih Bapa, Karena Engkau karena Engkau telah kumpulkan kami telah kumpulkan kami di ibadah di ini. ibadah ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami ingin mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam, mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita kali ini adalah disiplin dalam membangun kehidupan rohani. Wah, hal rohani seperti apa ya yang dimaksud? Semuanya adalah hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan adik-adik. Semuanya ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita haruslah juga rajin-rajin membaca Alkitab. Hal-hal rohani seperti beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang setia, dan masih banyak lagi hal-hal kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan kali ini kita akan belajar dari seseorang yang sangat disiplin melakukan hal-hal rohani. Ia adalah Daniel. Siapakah Daniel itu? Apa pekerjaannya? Dan seberapa disiplinnya ya dia terhadap hal-hal rohani? Yuk sama-sama kita buka Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Kakak akan bercerita sambil membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik tetap fokus dan perhatikan Alkitabnya ya. Sekarang kakak akan baca Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Nah adik-adik, ternyata Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Media, di mana ketika itu dipimpin oleh Raja Darius. Daniel selalu melakukan tugas-tugasnya dengan baik adik-adik. Ia melakukan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati karena ia melakukan itu seperti untuk Tuhan. Ia melakukannya dengan baik dan dengan benar. Oleh sebab itu, Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Mengetahui bahwa Daniel adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan, Raja Darius berencana untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaan. Tetapi rencana raja tersebut tidak disukai oleh pejabat tinggi lainnya dan para wakil-wakil raja lainnya. Mereka iri terhadap Daniel adik-adik. Nah, kakak lanjutkan ya ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atas suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah adik-adik, karena Daniel melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, bahkan orang-orang yang iri kepadanya yang mencari kesalahannya tidak menemukan sedikit pun kesalahannya adik-adik. Tetapi mereka menemukan dan mereka tahu bahwa Daniel ini sangat taat kepada Tuhan. Ia selalu memuji menyembah Tuhan, ia selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari.
Nah, adik-adik, kira-kira yang Daniel lakukan itu baik atau tidak? Baik ya, berdoa kepada Tuhan. Kita juga harus melakukan hal itu. Tetapi justru hal tersebutlah yang dipakai oleh orang-orang yang iri kepada Daniel untuk menjebak Daniel, adik-adik. Mengetahui bahwa Daniel sangatlah taat, mereka meminta Raja Darius untuk mengeluarkan surat perintah, adik-adik. Apakah surat perintah tersebut? Mereka meminta Raja Darius untuk melarang semua orang yang ada di kerajaan Media menyembah atau menyampaikan permohonannya kepada dewa atau manusia lain selain kepada Raja Darius. Jadi selama 30 hari semua orang harus menyampaikan permohonannya kepada Raja Darius. Kenapa mereka meminta hal tersebut? Ya, karena mereka tahu bahwa Daniel sangat taat. Dan pasti Daniel akan melanggar aturan itu. Karena Daniel pasti gak mau menyembah manusia. Daniel pasti akan tetap berdoa kepada Tuhan. Tetapi Raja Darius pun mengabulkan permintaan mereka, adik-adik. Setelah surat perintah dikeluarkan oleh Raja Darius, orang-orang itu segera ke rumah Daniel. Mereka tahu nih, pasti Daniel lagi berdoa. Mereka mau mendapati Daniel melanggar aturan yang dibuat oleh Raja Darius. Benar saja adik-adik, ketika mereka sampai ke rumah Daniel, didapatilah Daniel sedang berdoa. Iya, walaupun Daniel mengetahui bahwa ada aturan dan larangan untuk tidak menyampaikan permintaan selain kepada Raja Darius, tetapi Daniel tetap berdoa kepada siapa? Iya, kepada Tuhan. Ia tetap berdoa kepada Tuhan dan ia tidak mau meminta atau bermohon kepada Raja Darius. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ketika didapati Daniel sedang berdoa, orang-orang itu segera melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Kakak lanjutkan ya, kakak akan baca di ayat yang ke-14. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Berapa kali adik-adik Daniel berdoa dalam sehari? 3 kali sehari. Nah, mengetahui hal tersebut Raja Darius sangat sedih adik-adik. Raja Darius sedih bukan karena Daniel tidak berdoa dan tidak menyampaikan permintaan kepada Raja Darius. Raja Darius sedih karena Raja Darius harus menghukum Daniel. Adik-adik tahu apa hukumannya untuk larangan atau untuk pelanggaran ini? Orang itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, kita tahu ya, kita semua tahu bahwa singa adalah hewan yang buas ya adik-adik. Singa bisa saja menerkam orang-orang yang di sekitarnya, bahkan memakan hewan lain. Nah, bagaimana ya jika Daniel yang dimasukkan ke dalam gua yang dipenuhi oleh singa? Itulah yang membuat Raja Darius menjadi sedih. Ia khawatir dan ia mencari-cari cara supaya Daniel diloloskan atau dilepaskan dari hukuman tersebut. Tapi ia tidak menemukan cara karena orang-orang yang iri kepada Daniel selalu berkata, Tuan, larangan yang telah engkau buat, surat perintah yang telah engkau buat tidak dapat diubah. Karena itulah engkau yang membuatnya. Lalu adik-adik dengan berat hati Raja Darius memerintahkan supaya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika itu Raja Darius sangatlah cemas dan khawatir kepada Daniel. Ketika Daniel telah dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang akan melepaskan engkau. Wah adik-adik, Raja Darius sangat khawatir dan selalu memikirkan keadaan Daniel. Bahkan selama semalam itu ia tidak bisa tidur. Dan selama semalaman itu pula ia berpuasa adik-adik. Tetapi apa ya kira-kira yang dilakukan oleh Daniel di dalam gua yang dipenuhi oleh singa itu? Ya, Daniel tetap melakukan hal yang biasanya ia lakukan adik-adik. Ia tetap berdoa. Ia tetap datang kepada Tuhan. Ia tetap menyembah, memuji Tuhan. Seperti yang biasa ia lakukan adik-adik. Wah, padahal situasi dan keadaan Daniel sangatlah membahayakan nyawanya ya.
Tetapi ia tetap melakukan hal itu adik-adik. Ia tetap berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan pun mendengar dan melihat Daniel. Dan Tuhan pun mengirimkan malaikatnya untuk melindungi Daniel adik-adik. Sehingga malaikat Tuhanlah yang menutup mulut-mulut singa tersebut sehingga tidak ada satupun yang menyakiti dan melukai Daniel. Ketika pagi hari datang adik-adik, Raja Darius segera menghampiri gua singa yang dimana di dalamnya ada Daniel. Dan kakak akan bacakan ya di ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Adik-adik, Raja Darius sangat bersuka cita karena Raja Darius mengetahui Daniel masih hidup. Lalu segeralah Raja Darius meminta untuk Daniel dikeluarkan dari dalam gua singa tersebut. Daniel keluar dengan masih dalam keadaan yang hidup dan ia tidak ada sedikit pun luka adik-adik. Tidak ada yang melukai Daniel dari singa-singa itu adik-adik. Tuhanlah, malaikat Tuhanlah yang melindungi Daniel. Lalu Raja Darius pun tersadar bahwa pejabat tinggi dan wakil-wakil raja yang meminta ia mengeluarkan surat perintah larangan itu hanyalah berniat jahat untuk menjebak Daniel supaya Daniel mendapat hukuman. Nah, karena menyadari hal itu, Raja Darius pun meminta orang untuk memasukkan para wakil raja dan juga pejabat tinggi itu, bahkan beserta istri dan anaknya untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Sebelum mereka sampai ke dalam gua singa, mereka sudah habis diterkam oleh singa-singa itu. Wah, tetapi yang terjadi dengan Daniel tidak seperti itu. Daniel tetap hidup dan Daniel tetap dalam keadaan yang baik ketika keluar dari gua singa, karena Tuhanlah yang melindungi Daniel. Hal itu juga menyadarkan Raja Darius bahwa Tuhan Allah yang selalu Daniel sembah melakukan mukjizat atas Daniel. Oleh karena itu, Raja Darius memerintahkan seluruh rakyat di kerajaan Media untuk menyembah Tuhan Allah yang Daniel sembah. Adik-adik, ketahuilah bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel itu juga Tuhan Allah yang sama loh yang kita sembah. Nah, dari cerita firman Tuhan kali ini kita belajar dari kedisiplinan Daniel terhadap hal-hal rohani adik-adik. Di dalam keadaan yang bahaya, membahayakan dirinya, ia tetap melakukan hal yang selalu ia lakukan. Ia tetap menyembah Tuhan, ia tetap datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, sama seperti situasi yang kita alami saat ini. Walaupun kakak dan adik-adik gak bisa nih ketemu secara langsung di gereja anak, kita gak bisa beribadah secara langsung, tapi kakak yakin bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang disiplin. Kalian tetap setia mengikuti ibadah walaupun secara online. Walaupun ibadah secara online, kalian pasti tetap memberikan sikap hati yang baik, memberikan diri kalian dengan sungguh-sungguh ikut ibadah ini. Kalian mendengarkan dengan baik, bahkan kalian memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, terlebih dari itu, yuk kita sama-sama untuk belajar, untuk setiap harinya kita meluangkan waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita belajar untuk lebih disiplin kepada Tuhan, seperti yang Daniel lakukan ketika itu. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan kita kali ini. Adik-adik boleh tutup Alkitab dan buku catatannya. Lipat tangan, kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan-Mu kali ini. Tuhan,
Firman Tuhan kali ini mengajarkan kami untuk kami bisa lebih lagi disiplin mengenai hal-hal rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk lebih disiplin lagi dalam berdoa, untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji menyembah Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu menyertai kami dan memampukan kami untuk kami lebih disiplin lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, hari ini Sarah akan membaca hafalan Alkitab Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Makasih. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui Bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak undang sekali lagi kita sama-sama berdiri yuk di rumah, yang ada di rumah. Kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat, kita mau mengucap syukur, dan kita mau selesai ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdiri, tutup matamu, angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Biar semua pujian penyembahan kami naikkan, kami berikan kepada Tuhan, dan semuanya menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, keluarga dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang sedang menonton acara tayangan ibadah Kids Church hari ini Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka, diberkati sekolah mereka, kehidupan mereka, keluar masuk mereka. Tuhan berkati setiap langkah mereka kemanapun mereka pergi. Tuhan sertai, Tuhan jagai, kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan bagi mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.